Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Suara Mistis. Apa kabar pemirsa? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki dan dilancarkan segala urusan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan kembali menceritakan sebuah cerita mistis. Mengenai nyata atau tidaknya cerita ini masih belum diketahui kebenarannya. Yang jelas, semoga cerita ini dapat kita ambil sisi positif dan hikmahnya untuk kehidupan kita. Apabila ada kesamaan nama tokoh dan tempat, itu hanyalah kebetulan dan tidak kami sengaja. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya teman-teman tekan tombol subscribe dan loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Baik, tidak usah berlama-lama, langsung kita masuk ke ceritanya. Semua dimulai di malam itu. Di desa bukan hal aneh, penjual bakso berdagang sampai jam 2 dini hari. Nah, waktu itu, karena dagangannya masih sisa beberapa mangkok, beliau kebetulan lewat sebuah jalan tanah menuju salah satu desa. Gak ada pikiran apapun, niatnya hanya berdagang saja sampai seorang memanggil, "Bakso!" Suara perempuan. Tidak beberapa lama, terlihat perempuan, parasnya cantik, masih muda. Ia memberikan mangkok sembari menunggu si abang menjajakan dagangannya. Didiknya yang tadi pembeli alhamdulillah nampak tanah, jadi bukan hantu. Sambil basa-basi, si abang tanya, "Rumah panjenengan di mana? Kok nggak pernah lihat ya?" Si mbak yang beli menunjuk sebuah rumah dengan teras yang luasnya nggak kira-kira. Di sana berdiri sebuah rumah megah, paling megah pada tahun segitu. Di antara rumah lain di desa ini, tidak ada yang tidak kenal rumah itu. Rumah Agus, begitu orang dulu memanggilnya. Karena rumahnya memang milik keluarga yang paling terpandang, paling kaya, sekaligus paling berkuasa di desa itu. Setelah bertanya itu, penjual bakso kembali basa-basi mulai bertanya, mulai dari siapa mbaknya sampai ke ranah pribadi. Mbaknya menjawab ala kadarnya saja bahwa ia adalah abdi. Si penjual tidak paham maksud abdi, yang ia pikirkan itu adalah bahwa ia bekerja pada keluarga Agus tadi. Di tengah obrolan, sembari menyelesaikan dagangannya, tiba-tiba si mbak mengatakan sesuatu kepada si penjual. "Besok lewat sini lagi ya bang, jamnya kalau bisa jam segini lagi, saya akan beli lagi bang." Setelah itu si mbaknya masuk ke gerbang pagar dan menghilang di balik pintu rumah. Aneh, baru kali pertama seorang pedagang keliling memiliki pelanggan tetap di jam tertentu. Selama hampir 5 hari, si abang lewat jalan itu, dan seolah-olah pesan si mbak seperti sebuah tanggung jawab yang harus abang itu penuhi. Bahkan, saat dagangannya akan habis, selalu ia sisakan satu mangkok hanya untuk menjualnya pada si mbak yang bahkan tidak tahu namanya. Di malam yang keenam itu, saat melewati tempat itu, si penjual bakso mendengar suara perempuan menangis. Takut, ngeri, suaranya terdengar sangat sedih. Ingin lari dan kabur, namun terurungkan ketika si abang terpaku melihat di samping pagar si mbak yang rupanya menangis. "Mbaknya kenapa menangis?" Si mbak yang kaget kemudian berpura-pura bahwa ia tidak menangis. Entah apa alasannya untuk meyakinkan abang penjual bakso itu. Meski berbohong, si abang tidak mau ikut campur lebih jauh tentang masalahnya. Singkat cerita, si abang kemudian menjajakan dagangannya. Malam itu ia kasih gratis agar si mbak tidak sedih lagi. Saat itulah si mbak lagi-lagi mengatakan hal yang tidak dimengerti. "Besok abang nggak perlu lewat sini lagi, saya sudah nggak di sini lagi." Mendengar itu, si abang sebenarnya ingin bertanya, apa si mbaknya berhenti dari pekerjaannya sebagai abdi, atau ia mau pulang kampung? Pikirnya. Namun pertanyaan itu ia urungkan. Dan benar saja di malam berikutnya, si mbak tidak ada lagi untuk membeli dagangannya. Sudah lama dari seminggu, si mbak tidak pernah keluar lagi
Muncul banyak pertanyaan, kenapa si Mbak menangis? Kenapa si Mbak tadi tidak di sini lagi? Dan entah bandel atau apa, rupanya si abang tetap lewat jalan itu. Sampai suatu malam, ketika ia lewat jalan itu lagi, mbaknya muncul. Bakso. Si abang senang bukan main melihat si Mbak muncul lagi tanpa basa-basi dijajakannya dagangan itu. Namun malam itu, si Mbak tidak seperti biasanya. Wajahnya murung dan tatapannya terus-menerus menunduk. Tidak hanya itu, bahkan suaranya lebih serak. Mbaknya sudah kembali ke sini, masih tinggal di rumah itu, Mbak? Tanya si penjual bakso. Boten, Mas, kata si Mbak. Kemudian ia menunjuk sebuah kebun. Di sana banyak pohon besar, mulai dari mangga sampai jambu yang masih ada, tanah milik keluarga Agus. Si abang bingung, apa mungkin keluarga Agus membangun rumah untuk si Mbak di tanah itu? Setelah mendapatkan baksonya, si Mbak pergi dan benar, dia tidak masuk ke gerbang rumah, tapi menghilang di kebun tadi. Si Masnya langsung kabur. Sampainya di rumah, si abang gak bisa tidur, terbayang wajahnya si Mbak. Selain itu, bulu kuduknya merinding dan benar-benar gila. Dari samping rumah si abang ada perempuan menangis. Namun si abang tidak berani memeriksa. Ia terus berdoa dan berdoa sampai tertidur. Siang hari, setelah kulakan bahan untuk bakso nanti malam, si abang penasaran. Kemudian ia tidak sengaja lewat jalan itu. Tanpa pikir panjang, ia parkirkan sepeda ontelnya lalu masuk ke kebun itu. Di sana rupanya hanya ada pohon-pohon yang ditanam campur aduk, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa, sampai tercium aroma bangkai dan membuat abang bingung. Ketika si abang melihat ke atas pohon mangga, si abang terperanjat melihat si Mbak tergantung dengan mata terbuka lebar. Lidahnya menjulur keluar, tatapannya seakan-akan melihat si abang. Melihat itu, si abang teriak minta tolong. Tolong, tolong, tolong. Tidak beberapa lama, warga sudah memenuhi tempat itu, termasuk polisi dan si pemilik rumah. Setelah diidentifikasi, rupanya identitas si Mbaknya adalah Mbak Ratih. Ia bekerja sebagai penjaga anak yang sudah hilang 1 minggu lebih. Pihak Pak Agus mengira Ratih pulang. Tahu di mana kejanggalannya? Yang membuat si abang gagu gak mengatakan apa-apa. Selain semalam si abang melihat si Mbak membeli bakso miliknya, waktu antara hilang dan ditemukan meninggalnya tidak cocok. Karena menurut pihak kepolisian, si Mbak kemungkinan sudah meninggal antara kurun waktu 2-3 hari. Jadi, kemana sisa 4 hari keberadaan si Mbak berada? Kecuali ada kebohongan tentang hilangnya si Mbak. Keluarga itu menyembunyikan sesuatu. Dari maksud 4 hari kemana si Mbak berada, dan tentu saja pesan terakhir si Mbak itu. Namun cerita ini akan dimulai dari sini. Sang abdi sesajen. Cerita ini dimulai bukan untuk menceritakan kematian perempuan itu, melainkan menceritakan teka-teki dari seseorang yang menjadi saksi berbagai hal yang membingungkan bahkan mengerikan yang ia temui selama mengabdi pada keluarga Agus. Dan di sini saya akan mulai menceritakan. Setelah kejadian itu, memang banyak desas-desus yang hampir diketahui semua warga desa. Tapi tidak ada yang berani mencari tahu lebih jauh, dan perlahan-lahan kejadian itu lenyap seperti embun, menghilang begitu saja dan kemudian dilupakan. Seseorang yang menceritakan ini adalah tetangga. Sebut saja namanya Pak Budi. Dulu saat masih muda, setelah selesai menempuh pendidikan SMP, beliau mengawali karirnya sebagai kernet sopir truk. Berbagai perjalanan sudah ia jabani, mulai dari rute antar kota sampai rute antar provinsi. Semua pengalaman ini memupuknya menjadi pribadi yang tangguh dan membuatnya menjadi salah satu orang yang bisa mengendarai, mulai dari mobil pickup sampai truk gandeng. Karena dirasa jalan hidup sebagai sopir ekspedisi tidak membuatnya menjadi pria yang mapan dengan segala tuntutan bahwa ia adalah anak pertama yang harus sukses.
Pak Budi pun berhenti menjadi sopir truk. Sebuah jalan terbuka ketika tetangganya memberitahu bahwa keluarga Agus sedang mencari seorang sopir pribadi. Semua tahu siapa keluarga Agus. Terlepas dari desa-desa yang tersebar, Pak Budi nekat melamar kerja dan hari itu juga ia diterima bekerja di sana. Karena saat itu tidak banyak orang yang bisa menyetir mobil seperti saat ini. Meski mereka bertetangga, namun ini adalah kali pertama Pak Budi masuk ke kediaman keluarga Agus, yang membuatnya berdecak antara kagum dan ngeri. Sebegini besarnya rumah ini. Namun entah kenapa ada perasaan tidak enak melihat semua perbuatan di rumah ini, seolah ia diawasi. Saat itu yang mengantar Pak Budi adalah Bu Asri, wanita tua yang umurnya berkisar antara 50-an. Namun masih terlihat bugar. Ia jarang berbicara dengan wanita ini karena keseharian beliau adalah di dalam rumah, tanpa sekalipun berbicara dengan tetangga. Sebenarnya ini bukan hal yang aneh mengenai keluarga Agus, karena mereka seperti terasing. Meski sudah lama tinggal di desa ini, bagi para tetangga mereka terasa seperti tidak tinggal di dunia yang sama, seolah mengundang banyak sekali pertanyaan, termasuk para penghuninya. "Monggo mriki Mas," kata Bu Asri lembut dengan logat Jawanya. Selama di perjalanan, Pak Budi melihat ke sana kemari, mengagumi berbagai patung aneh yang ia temui. Terpasang di beberapa sudut bagian rumah ini, gaya desainnya benar-benar masih kejawen. Saat itulah ketika Pak Budi menikmati pemandangan itu, matanya teralihkan pada sebuah pemandangan mencengangkan. Di ujung matanya, ia melihat seseorang anak kecil seusia adiknya sedang duduk di tepi kolam ikan. Ia melihat lama dan kemudian teralihkan pada seorang wanita. Wanita ini berdiri tegap di belakang si anak. Dan cara dia melihat Pak Budi benar-benar tidak mengenakan, karena ia melihat Pak Budi masih dengan postur tubuh tegap. Hanya bola matanya yang mengikuti kemana Pak Budi pergi. Di sudut bibirnya ia seperti tersenyum menyeringai. Ketika Bu Asri membuka pintu, melewati berbagai bagian dalam rumah, sampailah ia di sebuah ruangan terlihat seperti gazebo yang terbuat dari kayu jati. Di sana ada seorang wanita tua, lebih tua dari Bu Asri. Ia duduk di atas kursi goyang, matanya terpejam. Namun, belum beberapa langkah, Bu Asri mendekati si wanita. Tiba-tiba ia bicara dan membuat Pak Budi tersentak karena kaget. "Iki ta sing bakal jadi sopirku sing anyar." Kalau dalam bahasa Indonesia, ini ya yang akan jadi sopir baruku. Bu Asri mengangguk, tidak berbicara, kemudian mencium tangannya. "Pak Budi, kenalkan, niki Ndoro Sasri," ucap Bu Asri. Beliau berdiri tegap dan mengepalkan tangannya di depan perut, membuat Pak Budi bingung, seakan-akan ia berbicara di depan seorang maharaja saja. Setelah menjelaskan panjang lebar, mulai dari gelar sampai pemimpin keluarga, Bu Asri mengantar Pak Budi ke belakang rumah. Di sanalah nanti ia akan tinggal. Meski bertetangga, keluarga Agus menginginkan pengabdian dari Pak Budi selama 24 jam dan harus siap. Untuk itu dibuatlah kamar itu yang memang khusus untuk sopir yang bekerja untuk keluarga ini. Di sanalah Bu Asri menjelaskan semua yang ada di rumah ini, mulai dari unggah-ungguh hingga apa yang tidak boleh dilakukan oleh Pak Budi selama tinggal di kediaman keluarga Agus ini. Saat ini keluarga Agus dipimpin oleh Ndoro Sasri setelah kematian Eyang Sarwojo yang meninggal karena sakit. Penerusnya yaitu anaknya adalah Atmojo dan istrinya Sekar. Namun mereka sudah lama tidak tinggal di sini lagi. Namun ada 5 anaknya yang ada di sini. Kesemua anaknya adalah laki-laki dan saat ini mereka tinggal di kediamannya masing-masing. Kediaman yang dimaksud Bu Sasri adalah sebuah kamar khusus yang memang tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang. Mendengar itu, Pak Budi hanya diam. Yang ia pikirkan hanya satu, Pandawa ada satu hal yang orang Jawa percaya ketika sebuah keluarga
melahirkan 5 anak lelaki atau 5 anak perempuan. Itu adalah kutukan Pandawa, dan itu masih dipercaya sampai saat ini. Maksud kutukannya adalah konon akan ada 1 atau 2 anak yang tidak bisa mengemban beban lebih. Akibatnya, ia akan gila atau memiliki kekurangan mental yang benar-benar serius. Dan biasanya, yang paling umum diserang adalah anak terakhir. Namun itu hanyalah rumor yang beredar. Pak Budi saat itu mencoba berpikir bahwa itu hanyalah mitos dari orang zaman dulu. Namun sepertinya hal itu juga berlaku pada keluarga ini. Setidaknya itu yang akan Pak Budi lihat dengan mata kepala sendiri. Selain 5 anak yang tinggal di rumah ini, ada lagi yang Pak Budi harus tahu, bahwa setiap anak memiliki penjaga khusus untuk mereka satu persatu. Dan biasanya mereka dipanggil dengan Dayang Abdi. Dan setiap Dayang Abdi akan menjaga 1 anak. Kesemua Dayang Abdi adalah seorang perempuan. Semua yang Bu Asri ceritakan membuat Pak Budi teringat dengan perempuan yang ia lihat tadi. Apakah anak kecil itu adalah salah satu dari 5 anak itu? Bila benar, maka perempuan yang ada di belakangnya adalah... Selain memberi penjelasan tentang itu, Bu Asri juga menjelaskan tentang hal lain, semua tempat yang tidak boleh Pak Budi datangi. Yang paling dekat dengan kamar Pak Budi adalah sebuah tempat sanggar cayang, sebuah bangunan yang hampir sama seperti gazebo, namun ada di seberang bangunannya bisa dilihat langsung dari kamar Pak Budi. Jaraknya tidak terlalu jauh, namun setiap dipandang entah terlihat menakutkan sekali, seolah ada yang berdiri di pelataran gazebonya. Pak Budi mengangguk, pertanda ia mengerti, dan hari itu Bu Asri pergi. Ada suatu hal yang membuat Pak Budi merasa asing saat berdiri di sini adalah aroma. Entah sadar atau tidak, aroma Bu Asri tercium seperti aroma pandan, mengingatkannya pada sosok kuntilanak yang sudah sering ia dengar di desa. Namun mulai hari ini ia akan sering bertemu beliau saat malam. Kondisi rumah itu nyaris sepi sunyi. Penerangan rumah pun hanya ada beberapa sudut. Pak Budi menghisap beberapa batang rokok. Ia duduk di depan kamar, memandang persis gazebo yang tidak boleh ia datangi bila tidak bersama Bu Asri. Entah karena bosan atau apa, Pak Budi berjalan, mau melihat keseluruhan rumah. Meski hanya dari luar rumah, tapi ia tahu larangan itu tidak akan pernah ia langgar. Jadi Pak Budi menghindari gazebo itu. Ia berjalan menuju ke halaman rumah, tempat melihat anak lelaki kecil itu. Ia menelusuri kebun. Cahayanya temberam hanya dari lampu kekuningan. Berbekal rokok, Pak Budi mencoba membuang sepi. Namun, rumah itu benar-benar bukan rumah yang menyenangkan. Sejak awal tiba di sini, Pak Budi masih merasakan bila ia seperti sedang diawasi. Setelah menempuh jalan setapak di kebun, sampailah ia di kolam ikan itu. Ada pohon di sampingnya, lengkap dengan kursi kayu di sampingnya. Di sanalah ia melihat perempuan itu berdiri. Pak Budi kemudian duduk, pandangannya tertuju pada kolam ikan. Lama ia duduk di sana. Tiba-tiba seseorang mendekatinya. "Mas!" Kaget, Pak Budi langsung berbalik dan mendapati perempuan itu memandangnya, masih dengan tatapan tidak mengenakan itu, seolah tanpa ekspresi yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Masnya baru kerja di sini?" Suaranya sangat dingin. Meski begitu, Pak Budi menjawab sesopan mungkin. Perempuan itu menjawab seadanya. Bahkan ia tidak memberitahukan namanya pada Pak Budi. Ketika mereka masih saling berbincang satu sama lain, tiba-tiba Pak Budi baru menyadari di belakang perempuan itu, anak lelaki itu bersembunyi di balik badan perempuan itu, mengintip dengan ngeri, seolah-olah Pak Budi memberinya ketakutan tersendiri. Satu hal yang Pak Budi ingat sebelum perempuan itu pergi. "Nek dadi sampean, nek wis bengi ngene luwih apik gak keluyuran, Mas. Sampean gorong eruh apa sing ono nang kene. Monggo." Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau jadi Anda, kalau sudah malam seperti ini lebih baik tidak kemana-mana, Mas. Anda belum tahu. "Permisi, Mas." Dengan senyum menyeringai, si perempuan pergi, meninggalkan Pak Budi sendiri di dalam keheningan itu. Seketika ketakutan itu seperti merasuki Pak Budi. Rumah ini benar-benar rumah yang bagus untuk tinggal.
Batin Pak Budi malam itu tidak ada yang bisa diajak bicara layaknya manusia dengan manusia di lingkungan rumah ini kecuali dengan Pak Sasongko. Pria paruh baya yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang kebun di rumah keluarga Agus. Selain orangnya yang humoris, beliau juga sering memberikan wejangan waktu itu, siang hari tekik. Pak Sasongko memangkas rumput. Pak Budi hanya duduk mengawasi sembari menunggu perintah di hari pertamanya bekerja untuk membuang sepi. Pak Budi bertanya perihal bangunan gazebo yang terletak di seberang. Ini wajah cerah Pak Sasongko berubah. Masnya sudah pernah ke sana? Tanya beliau. Dereng Pak, tapi kalau kok penasaran nggih, niku bangunan apa toh Pak? Dalam bahasa Indonesia, belum Pak, tapi saya penasaran sebenarnya itu bangunan untuk apa? Sembari memangkas rumput, Pak Sasongko berpesan, lebih baik gak usah dicari tahu Mas, daripada nasib sampean nanti seperti. Belum melanjutkan kalimatnya, Pak Sasongko melihat Pak Budi yang melihatnya dengan tatapan curiga. Sinten Pak? Sudah lupakan saja, kerja saja yang benar ya, tutur Pak Sasongko. Bu Asri menemui Pak Budi, memberi pesan bahwa hari ini Ndoro Sasri harus pergi ke rumah sakit untuk check up. Hal ini dilakukan selalu di hari Kamis seperti hari ini. Maka saat itu juga Pak Budi menyiapkan mobilnya menunggu di teras rumah. Sebenarnya Ndoro Sasri masih bisa berjalan, namun langkahnya tertatih dan harus dibantu oleh tongkat kayu yang selalu menemaninya. Rambut disanggul, meski warnanya sudah memutih, namun riasan beliau masih memperlihatkan sosok wanita yang sangat berkarisma. Berangkat Le, perintah beliau. Saat itu juga Pak Budi langsung menginjak gas mobilnya. Perlahan ia meninggalkan rumah itu. Entah perasaan macam apa waktu itu. Ketika keluar dari rumah, terasa hati menjadi lebih lega, seolah rumah itu membuat Pak Budi tidak nyaman. Le, kerasan karo griya mungkih. Griya mungkih itu adalah sebutan untuk rumah itu. Tidak banyak yang tahu, bahkan warga desa itu sendiri, termasuk Pak Budi, bila tidak diberitahu oleh Asri tentang sejarah rumah itu. Rumah turun-temurun dengan adat yang masih terjaga. Perasaan Doro, kata Pak Budi. Panggil Bu saja, awakmu Gu Asri. Paham ya Le? Tutur Ndoro Sasri. Pak Budi pun mengangguk. Sosok Ndoro Sasri benar-benar berwibawa. Terlepas dari usahanya yang sudah rentah, beliau masih membuat segan siapapun yang beliau ajak bicara. Kurang lebih 2 jam Pak Budi menunggu, akhirnya Ndoro Sasri keluar. Ketika sudah masuk ke dalam mobil, Pak Budi bertanya apakah mau langsung pulang atau mampir ke suatu tempat. Dengan tatapan tegas, Ndoro Sasri memberi sebuah alamat. Saat melihatnya, Pak Budi terhenyak sesaat. Kita ke sini Bu. Ndoro Sasri mengangguk. Tanpa pikir panjang, Pak Budi pun melesat ke tempat itu. Saat sampai di sana, ada beberapa orang yang sudah seperti menunggunya. Pak Budi membantu majikannya turun dari mobil, menggandengnya dan menuju sebuah kamar di gedung itu. Tempat ini kurang dikenal di kalangan masyarakat, namun di kalangan staf medis di kota ini semua tahu. Itu adalah tempat rehabilitasi trauma atau kejiwaan. Tempat yang tentu membuat Pak Budi penasaran setengah mati. Setelah menelusuri koridor panjang, terlihat seorang perempuan dari cara berdirinya. Ia menyerupai perempuan di rumah Griya Mungkih. Hanya saja, yang ini wajahnya lebih tegas lagi. Entah kenapa ada ekspresi ketakutan dari cara memandangnya. Ia membungkuk kemudian membuka pintu. Beliau di dalam Doro, cara berbicara pun gemetar. Tidak menjawab, Ndoro Sasri langsung masuk di dalamnya. Ada seorang pria, berkisar di usia 20-an, hanya saja sikap dan perilakunya aneh. Ia hanya duduk, matanya kosong memandang ke tembok. Pak Budi yang melihat itu hanya diam, tertegun lama. Berbeda dengan Pak Budi, si perempuan tampak gelisah. Terlihat dari bagaimana ia memainkan jemarinya, tanda tidak tenang. Ketika si lelaki tak dikenal itu melihat Ndoro Sasri, ia menjerit. Matanya melotot ketakutan, ia beringsut mundur. Jeritannya juga terdengar aneh, tidak seperti jeritan ketika seseorang berteriak ketakutan atau panik. Ceritanya tampak sumbang. Si perempuan yang sedang tadi melihat seperti ingin masuk ke ruangan itu, namun ia ketakutan juga. Hal terakhir yang diingat Pak Budi adalah Ndoro Sasri memeluknya.
Meski kesusahan dengan tongkat di tangannya, ia berhasil memeluk lelaki tak dikenal itu. Ada tangis pecah, dan kemudian Dorosasri seperti berbisik sesuatu. Si lelaki yang histeris tiba-tiba diam, benar-benar menjadi diam, tak berteriak lagi. Pak Budi meninggalkan tempat itu sore hari. Ada satu kalimat yang masih diingat setiap terbayang kejadian itu. Perempuan itu, ia bertanya pada Pak Budi, Masnya percaya dengan yang namanya jejak? Mumpung masnya belum tahu, lebih baik cari kerjaan lain aja, Mas. Saat itu Pak Budi masih belum paham maksud kalimat jejak itu. Jadi hampir setelah kejadian itu, Pak Budi terus terbayang-bayang. Setelah pekerjaan itu selesai, Pak Budi mencoba melupakan semuanya. Ia tidak tahu siapa lelaki itu. Benar-benar ia tidak tahu siapa perempuan yang menyerupai Dayang Abdi atau apapun itu. Setelah hari mulai petang, Pak Budi menunaikan sholat di kamarnya. Mungkin karena tidak fokus atau apa selama sholat, ia merasa ada wajah wanita tua terbayang-bayang di setiap Pak Budi mencoba khusyuk. Namun itu belum seberapa dibandingkan suara tertawa khas seperti terdengar meski hanya sayup lirih. Membuat Pak Budi teringat-ingat suara tawa itu nyaris atau sama persis seperti suara Dorosasri. Ya, suara itu terdengar seperti di belakang Pak Budi. Tepat setelah Pak Budi selesai menunaikan sholat, ia terkejut bahkan tercekat mendengar suara pintu kamarnya diketuk. Dengan was-was Pak Budi membukanya. Ditemuilah Bu Asri. Melihatnya, "Doro ingin ketemu Mas, monggo jenengan kula antarke." Bingung, Pak Budi izin berganti sarungnya. Setelah selesai, Pak Budi mengikuti Bu Asri seperti sebelumnya. Tidak ada percakapan antara mereka berdua, seolah Pak Budi dibiarkan tenggelam sendirian. Kali ini Bu Asri menuntunnya masuk lebih jauh ke dalam rumah, seolah kali ini adalah langsung di mana Dorosasri menghabiskan malamnya. Di tengah perjalanan, tanpa sengaja mata Pak Budi menangkap sosok anak kecil yang ia temui tempo hari. Anak itu menatapnya kosong. Ia menatap dari seberang sebuah ruangan sebelum Pak Budi terpaku pada caranya melihat. Si perempuan yang selalu bersamanya tiba-tiba muncul, menarik anak itu dan menutup pintunya. Suasana rumah itu benar-benar membuat Pak Budi terasing sendirian. Sesampai di kamar, Dorosasri seperti sudah menunggu. Ia duduk di kursi goyangnya. Di depannya ia membawa sebuah buku. Setelah Bu Asri berpamitan pergi, Pak Budi mendengar majikannya menanyakan sesuatu yang mencurigakan. "Le, ibu takok yo, awakmu sholat?" Dalam bahasa Indonesianya, "Nah, ibu mau tanya, apakah kamu sholat ya?" Pertanyaan itu dingin, namun membuat Pak Budi tertegun beberapa saat. Sebelum ia mengangguk, lalu ia melihat Dorosasri tersenyum. Tidak ada yang tahu isi hati wanita tua itu. "Bagus," tutur beliau. "Ojo sampai ninggalno sholat ya, Le. Jangan sampai meninggalkan sholat ya, Nak." Belum berhenti di situ, kemudian Dorosasri bertanya perihal yang lain. "Saya mau delok mau, iku cucuku. Jenenge Yanu. Yang kamu lihat tadi adalah cucuku, namanya Yanu. Yanu iku aslinya cah pinter, tapi wis pirang-pirang tahun sak jejane ana sing berubah nang jerone atine. Sakjake iku arake dadi gak waras." Dalam bahasa Indonesianya, Yanu itu aslinya anak yang pintar, tapi sudah beberapa tahun ini ada yang berubah dari mulai perilakunya. Anaknya jadi seperti gak waras. "Ibu njaluk tolong, ojo cerita sapa-sapa yo. Nek ana sing nakoni, aja ngomong sapa-sapa. Meneng ae yo." Setelah mengatakan itu, Pak Budi melangkah pergi. Ia menutup pintu kamar, berusaha kembali ke kamarnya. Naas, Pak Budi tidak tahu kemana ia harus berjalan kembali. Tanpa tahu, ia menelusuri setiap lorong yang hampir pencahayaannya dari lampu kekuningan. Banyak pintu yang sama yang Pak Budi lihat. Manakala ia menuruni anak tangga, Pak Budi terhentak saat melihat seorang anak lelaki lain. Yang ini terlihat seperti versi dewasanya anak kecil yang Pak Budi lihat.
Anehnya, lelaki yang ini hanya melihat Pak Budi saja seperti patung. Tatapannya tidak kalah mengenakan dari tatapan semua yang pernah Pak Budi lihat di rumah ini. "Mohon maaf," kata Pak Budi, bingung setengah takut. "Saya sopir baru di sini. Bila boleh bertanya, kemana saya harus kembali?" Belum selesai mengatakannya, si lelaki menunjuk sebuah pintu. Tidak menjawab kalimat Pak Budi, dan di belakang lelaki itu lagi-lagi ada perempuan lain. Perempuan itu sama diamnya hanya melihat pergerakan Pak Budi melalui bola matanya. Benar saja, pintu itu langsung menuju ke teras rumah. Tanpa pikir panjang, ia pun kembali ke kamarnya. Wah, dengan semua yang ada di rumah ini. Setelah 1 minggu bekerja di rumah ini, Pak Budi mulai tahu sesiapa anak lelaki yang ada di rumah ini. Dimulai dari anak kecil itu hingga anak lelaki yang Pak Budi lihat pada malam itu. Kesemuanya adalah cucu Ndoro Sastri. Namun meski begitu, Pak Budi masih belum paham apa yang terjadi pada mereka semua dan apa alasannya mereka tampak sangat misterius seperti itu. Yang pertama adalah anak kecil itu. Ia sering menghabiskan waktunya bermain di kolam ikan bersama perempuan yang menjaganya. Namun bila dilihat dengan seksama, anak itu lebih sering merangkak dibandingkan berjalan dengan kedua kakinya. Tidak hanya itu yang Pak Budi lihat, tulang kaki dan tangannya tampak berbeda bila dibandingkan dengan tulang anak seusianya yang lebih besar. Ia seperti terjebak dalam tubuh yang kurus, meski warna kulit kuning lasatnya mengaburkan kejanggalan itu. Bahkan ketika perempuan yang menjaganya membawanya masuk ke rumah, anak itu lebih suka digandeng, layaknya primata. Cara berjalannya seolah mengisyaratkan bahwa tulangnya sangat lemah dan tidak normal. Anak yang Pak Budi temui di malam itu juga tidak kalah aneh. Pak Budi seringkali melihat anak itu hanya duduk memandang teras rumah. Tidak sekalipun Pak Budi pernah mendengar anak itu berbicara sekalipun. Aneh, sangat aneh. Namun dari kesemuanya, hanya ada satu anak lelaki yang paling normal. Namun ia tidak menghabiskan waktu di rumah ini. Ia seringkali mengunjungi rumah ini hanya sebatas bertemu lalu pergi lagi. Dan yang ini, tidak ada perempuan yang mendampinginya, berbeda dengan saudara-saudaranya. Dari kesemuanya, Pak Budi sudah menghitung 4 cucu dari Ndoro Sastri yang membuat bingung. Di mana cucunya yang kelima? Hal itu membuat Pak Budi begitu penasaran. Namun seiring waktu, Ndoro Sastri perlahan seperti tengah mengawasi gelagatnya. Ada hal menarik yang harus banyak orang tahu tentang sosok Ndoro Sastri. Di wajah dinginnya, ia adalah seorang yang tegas, tanpa banyak basa-basi sedikit pun. Meski begitu, ia adalah orang yang sangat loyal. Terbukti ia seringkali memberikan uang kepada Pak Budi, meski Pak Budi tidak memintanya. Tidak hanya uang, ia seringkali memberikan barang saat ia berkunjung ke sebuah tempat. Bahkan Pak Budi merasa bahwa Ndoro Sastri adalah seorang kaya raya yang tidak sombong dengan harta dan pencapaian keluarganya. Namun tetap saja, tidak ada yang tahu isi hati manusia, terlebih saat kejadian di malam itu. 1 minggu sebelum malam itu, Bu Asri menemui Pak Budi. Beliau mengatakan bahwa Ndoro Sastri ingin bertemu, dan saat ini beliau menunggu di gazebo atas lantai 2. Sebelum Pak Budi pergi menemui Ndoro Sastri, Pak Budi menatap Bu Asri dengan tatapan bertanya-tanya akan malam sebelumnya, di mana tanpa sengaja Pak Budi melihat Bu Asri pergi ke pondok gazebo yang dilarang. Namun Pak Budi hanya mengintip dari celah jendelanya. Tidak hanya itu, Pak Budi begitu tertarik dengan apa yang dibawa Bu Asri. Sebuah sesajen lengkap dengan aroma dupa yang dibakar. Semenjak itu Pak Budi semakin yakin ada yang disembunyikan di rumah ini. Bertemulah Pak Budi sama seperti sebelumnya. Ndoro Sastri hanya duduk di atas kursi goyang melihat Pak Budi. Ia mengisyaratkan senyuman kemudian menyuruh Pak Budi untuk duduk dengan suara tegasnya yang terdengar seperti orang tua kebanyakan. Ndoro Sastri bicara. "Le minggu ngarep terno ibu yo nang gunung ini. Paling engkok nginep nang kono isuk yo. Nak, minggu depan antar ibu ya ke gunung ini. Mungkin nanti akan menginap di sana. Bisa ya?" "Nginep pirang dinten nggih, Bu?" "Menginap beberapa hari ya, Bu." "Isok 3 dino, isok 2 dino. Tergantung urusannya mari apa durung."
Bisa 3 hari, bisa 2 hari, tergantung urusannya selesai apa belum. Nggih Bu, nggih saged. Ya Bu, ya bisa, tutur Pak Budi. Namun di dalam kepalanya ia bertanya, urusan apa ia harus pergi ke tempat semacam itu? Tidak ada apa-apa di sana, bahkan itu gunung yang menjadi objek wisata. Setahu Pak Budi, gunung itu adalah tempat dari banyak rumor tentang tempat penuh aura mistis. Meski yang didengar Pak Budi hanya sebatas di telinga saja, namun ia tidak berhak mempertanyakan apapun terhadap majikannya, terhadap Doronya, karena ia bekerja kepadanya. Meski begitu, pikiran itu tidak bisa hilang begitu saja. Bersiap untuk pamit, Pak Budi melangkah pergi, namun Doro Sastri menghentikannya sejenak. Sik tole, ibu durung mari ngomong. Sebentar dong nak, ibu belum selesai bicara. Pak Budi pun kembali duduk. Ngene le, meneh pas ngeterno ibu gak usah takon aneh-aneh yo. Ibu gak seneng ambek pitakon sing aneh-aneh. Ojo mikir aneh-aneh pisan. Yo, wis nyupir ae koyo biasa. Anggap awakmu ora roh apa-apa. Ngerti yo le? Bila dalam bahasa Indonesianya, begini nak, besok selagi mengantarkan ibu tidak perlu tanya aneh-aneh. Ibu tidak suka ditanya yang aneh-aneh. Jangan mikir aneh-aneh juga. Sudah, nyupir seperti biasa saja, anggap kamu tidak tahu apa-apa. Paham ya nak? Tutur kata Doro Sastri yang halus seperti memiliki makna berlainan. Seolah kalimat itu sudah dipersiapkan lama sekali untuk menekan Pak Budi dan membuatnya tidak berbicara apa-apa. Jadi apa yang sebenarnya akan Pak Budi lihat? Semenjak malam ketika Pak Budi memperbaiki Ibu Asri, setiap malam ia akan menunggu di balik celah jendela kamarnya, berharap ia mendapat sedikit jawaban apa yang sebenarnya Bu Asri lakukan. Namun nyatanya ia tidak lagi menemukan keganjalan itu. Di setiap yang terik, ketika Pak Budi sudah menyelesaikan tugas mencuci mobilnya, ia berjalan keliling rumah. Meski ada keinginan untuk mendekati gazebo yang dilarang itu, Pak Budi tetap menghormati aturan di mana ia bekerja. Berkeliling rumah ini memberinya sensasi kagum. Setiap bangunannya dibuat semenarik mungkin, layaknya rumah keraton Jawa. Karena hampir sepersekian baginya selalu menggunakan bahan kayu jati salib. Di tengah ia berkeliling, ia melihat anak kecil itu, anak yang bahkan sampai hari ini Pak Budi bekerja tidak ia ketahui namanya. Pak Budi mendekatinya, berharap bisa menyapanya, karena ia adalah bagian dari keluarga tempat ia bekerja. Berbekal paman di kantongnya, Pak Budi semakin mendekati si anak. Suara langkah kaki Pak Budi membuat si anak mengetahui kedatangannya. Ia menoleh dengan mata bundarnya. Mata mereka saling melihat satu sama lain. Pak Budi tersenyum, namun si anak menatapnya begitu saja. Benar-benar cara menatap yang membuat semua orang tidak nyaman. Dek, permen. Dek, mau permen, kata Pak Budi. Si anak masih diam. Tidak ada kalimat atau gerak tubuh. Setelah dirasa tidak ada tanggapan, si anak masih tidak juga merespon apa yang Pak Budi tawarkan. Ada sesuatu yang ganjil yang terjadi pada si anak. Ia tersenyum, menunjukkan 2 gigi depannya yang berlubang. Kemudian ia menunjukkan Pak Budi. Cara menunjuknya tidak seperti cara menunjuk anak seumurannya. Tangannya gemetar naik turun, seperti layaknya anak berkebutuhan khusus. Tidak hanya itu, untuk pertama kalinya ia mendengarnya bersuara. Suaranya sangat berat, namun tak memiliki intonasi nada kalimat benar. Terdengar seperti hu-ha, hu-ha, hu-hu. Dan itu membuat Pak Budi tidak mengerti sama sekali. Lalu kejadian itu terjadi. Meski si anak tampak tersenyum memamerkan giginya, ia melihat ada air mata keluar dari 2 bola matanya, seakan-akan ia menangis dengan ekspresi wajah tersenyum. Lalu si anak membenturkan kepalanya ke lantai keras sekali. Duk, duk, duk. Hal itu membuat Pak Budi berlari menghentikan si anak. Ia tidak tahu saat memegang si anak itu meronta meminta Pak Budi melepaskannya. Kuat sekali cengkraman anak itu. Hal yang Pak Budi ingat adalah ia melihat perempuan yang menjaga si anak datang dengan ekspresi kaget melihat Pak Budi dari si anak dan membawanya pergi. Sebelum pergi, ada tatapan marah di wajah si perempuan kepada Pak Budi. Hal itu membuat Pak Budi bingung. Malam keberangkatan itu pun tiba. Sebelumnya Bu Asri sudah memberitahu agar menggunakan mobil lain.
mobil yang lebih besar, mobil yang bahkan belum pernah Pak Budi bersentuh sama sekali. Hal itu tidak menimbulkan kecurigaan apapun, tidak sampai ia tahu siapa saja yang pergi. Malam itu Pak Budi sudah memarkirkan mobilnya di halaman rumah, menunggu kedatangan Doro Sastri dari jauh. Pak Budi melihat dengan mata kepalanya sendiri. Si anak kecil melihatnya dari jauh. Di belakangnya ada si perempuan. Tatapan mereka dingin. Tidak hanya itu saja, pemandangan lain terlihat dari lantai 2. Pak Budi bisa melihat dengan jelas anak lelaki yang lain. Ia menatap sama dinginnya sama seperti si anak kecil dari salah satu kamar di lantai 2. Seakan-akan mereka memberi salam perpisahan kepada Pak Budi. Tidak beberapa lama, Doro Sastri keluar. Ia dibantu oleh Bu Asri. Melihat itu, Pak Budi segera membantunya masuk ke dalam mobil. Doro Sastri mengenakan kebaya putih dengan terusan sewek atau selendang batik. Dari gaya busananya seolah Doro Sastri akan menghadiri perjamuan. Tidak ada pertanyaan terlontar dari Pak Budi. Hanya sekelibat pemikiran liar. Saat melihat penampilan Doro Sastri malam itu, benar-benar terlihat layaknya bangsawan Jawa. "Berangkat sekarang, Doro?" tanya Pak Budi, yang sudah duduk di bangku sopir. Belum mendapat jawaban apapun, tiba-tiba pintu mobil terbuka dan Ibu Asri melangkah masuk, lalu ikut duduk di samping Doro Sastri. Pak Budi terdiam sejenak sebelum Doro Sastri mengatakannya. "Asri melu ya le? Ibu Asri ikut nak?" "Nggih," kata Pak Budi gagu. Ini mengejutkan, baru pertama kali Pak Budi melihat Ibu Asri keluar dari rumah ini. Sebagai abdi yang paling tua di rumah ini, Pak Budi belum pernah melihat wanita tua itu meninggalkan rumah ini. Bahkan untuk belanja pun, ia tidak keluar rumah. Karena sejatinya, Ibu Asri lebih suka menyuruh abdi lain atau Pak Sasongko, tukang kebunnya, untuk menyelesaikan kewajiban bila harus keluar rumah. Bila dipikir ulang, Ibu Asri juga misterius, sama misteriusnya dengan keluarga ini. Seakan-akan ada pembatas dirinya dengan beliau, yang tidak dapat menjalin hubungan sebagai sesama pengabdi di keluarga Agus ini. Namun segera Pak Budi menepis pikiran itu. Mobil pun melaju setelah Doro Sastri menyuruh Pak Budi berangkat. Di tengah mobil yang melaju, Doro Sastri mengatakannya, "Le mampir hilek nang Yanu ya. Nak, kita mampir sebentar ke tempat Yanu ya." Pak Budi ingat dengan nama itu, cucu beliau yang ada di suatu tempat. Tanpa pikir panjang, Pak Budi segera meluncur menuju ke sana. Di luar dugaan, kehadiran mereka seakan sudah ditunggu. Terlihat di lorong tamu gedung itu, Yanu duduk bersama perempuan yang memberi petuah misterius itu agar meninggalkan pekerjaan ini sebelum tahu apa itu jejak, yang sampai sekarang belum Pak Budi pahami. Pak Budi hanya menunggu di dalam mobil. Sementara Ibu Asri dan Doro Sastri pergi menemui Yanu. Ada peristiwa yang menarik saat Pak Budi melihat apa yang terjadi. Ia mendengar lolongan cerita dari Yanu yang membuat bulu kuduk berdiri. Yanu yang sebelumnya ia tahu anak muda berkisar usia 20-an menjerit seperti anak kecil. Tidak diketahui apa alasannya, namun bila diperhatikan dengan seksama, apakah ada hubungan dengan Ibu Asri? Setelah kurang lebih 10 menit, Ibu Asri, Doro Sastri kembali ke mobil dengan Yanu di depan mereka. Kini mereka bertiga sudah masuk ke dalam mobil. Ada perasaan tidak mengenakan sebelum Pak Budi meninggalkan tempat itu, yaitu tatapan perempuan itu kepada Pak Budi. Seakan-akan perempuan itu mengatakan, "Lawes diomongke, kudune rungokno pisuruhku. Bukannya sudah kubilang, dengarkan ucapanku." Pak Budi melanjutkan perjalanan itu menuju tempat yang Doro Sastri ceritakan tempo hari. 7 jam perjalanan. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Memasuki sebuah jalan yang sepi, sunyi. Kiri kanan hanya ada pepohonan rimbun. Kabut perlahan muncul dan hanya Pak Budi yang terjaga di saat itu. Setidaknya itulah yang Pak Budi pikir sebelum Pak Budi menyadari sesuatu. Semua mata di dalam mobil ternyata sama terjaganya dengan beliau. "Doro, ibu mboten tilem ta?" "Doro, ibu kenapa belum tidur?" tanya Pak Budi. Namun anehnya pertanyaan Pak Budi tidak digubris. Seakan-akan mata mereka terbuka, namun sukma mereka tengah tertidur.
Pak Budi mengulang 3 kali pertanyaan itu, namun tetap tidak mendapat jawaban. Hal itu menimbulkan ketakutan tersendiri kepada Pak Budi. Mungkin karena itu juga memicu Pak Budi sehingga kehilangan fokus. Akibatnya, perlahan di tengah kegelapan jalan dan medan naik turun, terlihat di kiri kanan jalan tiba-tiba ramai orang berbaris, membuat Pak Budi kaget. Bagaimana mungkin di tengah jalan gunung seperti ini banyak aktivitas kiri kanan orang ramai seperti pasar dadakan. Kejadian itu terjadi cukup lama, sampai setuan Ibu Asri menghentakkannya, membuat Pak Budi memekik kaget dan menginjam rem kuat-kuat. Ban mobil berjejit keras, cit, beradu dengan aspal sebelum berhenti total. Bu Asri melihat Pak Budi dengan tatapan dingin. "Bu, enten apa, Bu?" tanya Pak Budi kaget. Tepat di depan Pak Budi ada sebuah pohon besar dan mobil sudah keluar dari jalur aspal. "Wes gak popo, gak usah dipikir no. Wes cedek kok. Ayo terus nih." "Sudah, gak apa-apa, gak usah dipikirkan. Ayo lanjutkan perjalanan, sudah dekat kok." Bu Asri kembali duduk dan mata Yanu masih kokong. Begitu juga dengan Doro Sasri. Bingung, Pak Budi yakin tadi melihat banyak keramaian orang di kiri jalan, di kanan jalan. Seperti apa yang baru saja terjadi hanya gilasan mimpi. Untuk ukuran peristiwa bahwa mobil akan menghantam pohon, tak ada satupun orang yang berwajah panik, hanya Pak Budi sendiri yang panik. Setelah menempuh 1 jam perjalanan lagi, mereka melihat sebuah gapura. Tidak diketahui ada gapura di tanah gunung ini. Ibu Asri yang menyuruh masuk ke gapura itu, seakan Ibu Asri sudah seringkali melewati jalanan ini. Tanpa bertanya, Pak Budi menurut saja. Meski jalanan tidak beraspal, tanahnya tampak kering, sering dilewati oleh mobil. Dengan samping kiri kanan masih pohon lebat, cukup jauh dari jalan utama sebelum mencapai sebuah gerbang singgah. Berdiri sebuah villa besar, di depannya ada tulisan "Villa Mewah". Pak Budi melirik tulisan pada papan tua yang dibuat dari papan kayu yang sudah tua. Bangunannya menyerupai bangunan Belanda. Yang Pak Budi pertama pikirkan tentang bangunan itu mungkin adalah bangunan milik pribadi dari Doro Sasri. Yang menjadi masalah adalah di luar villa sudah ada mobil lain terparkir. Villanya bagus sekali, hanya pencahayaannya yang kurang di sana sini. Pak Budi memarkir pelan dari luar. Ada lelaki yang membukakan pintu, membantu Doro Sasri keluar. Lirikannya membuat Pak Budi merinding karena dari caranya melihat seperti bukan Doro Sasri yang Pak Budi kenal. Bukan hanya Doro Sasri, Yanu juga dibantu keluar. Mereka membawanya masuk ke villa, sementara Ibu Asri meminta Pak Budi menunggu di dalam mobil. Tidak lama kemudian, Ibu Asri masuk ke villa. Pak Budi berdiam sendirian melihat bahwa samping villa hanya ada pepohonan gelap. Pak Budi keluar dari mobil, ia duduk di atas kap mobil menyalakan sebatang rokok. Ia merasa ngeri bila memperhatikan sekitar. Masih bingung siapa pemilik mobil lain di sini dan apa sebenarnya dilakukan majikannya di tempat seperti ini. Tidak beberapa lama, terdengar suara orang memanggil. Pak Budi pun melihat ke arah orang itu. Dari jauh, Ibu Asri memanggilnya. Melambaikan tangannya, Pak Budi pun bersiap menuju ke sana. Sebelum ada seseorang tiba-tiba keluar dari mobil yang terparkir. Rupanya sedari tadi di dalamnya ada orang lain. "Jangan mendekat, Mas," kata orang itu. Logatnya seperti logat orang Jakarta. "Gimana, Mas? Itu teman saya yang manggil." Orang itu masih diam lalu berujar dengan nada bertanya. "Yakin itu temanmu yang baru keluar dari mobil, Mas?" Ucapan orang itu membuat Pak Budi bingung. Tepat ketika melihat Ibu Asri lagi, tidak ada orang yang berdiri di sana ternyata. Hanya lorong villa yang gelap. "Di tempat seperti ini, hal seperti itu sudah biasa, Mas. Anggap saja ada yang ingin kenalan," kata orang tadi. Pak Budi pun mendekati orang itu. Orang itu memberitahunya kalau dia memang dari kota Jakarta. Alasan kenapa dia ada di sini karena ia baru saja mengantarkan majikannya. Di tengah percakapan itu, Pak Budi tiba-tiba bertanya, "Tempat apa sih ini, Mas? Kok pelosok sekali ya untuk ukuran villa pribadi?" Orang itu diam lama mengamati, kemudian melihat Pak Budi sembari berkata, "Ada sopir baru ya?" Pertanyaan itu membuat Pak Budi merasa aneh, seolah-olah ia baru saja melontarkan pertanyaan yang salah.
Namun Pak Budi menjawab sejujurnya, "Iya mas." Orang itu terdiam lama. Ia menghisap rokok dalam-dalam. Rokok kretek yang terlihat seperti sangat mengasihkan. Aromanya adalah aroma khas dari tembakau lama yang sudah dilinting dalam sebuah rokok. Sampai asap putih mengepul di udara seolah bingung dengan apa yang harus dikatakan. Orang itu berkata, "Bila belum jauh, lebih baik saja berhenti. Pesan saya cuma itu saja mas. Anggap saja itu cara saya kenalan sama Anda." "Maksudnya gimana mas?" tanya Pak Budi. Dan tiba-tiba seorang menepuk bahu Pak Budi. Itu adalah Bu Asri. Seraya melihatnya dengan tatapan tidak mengenakan. "Diceloket mau kok gak jawab. Ayo mlebu. Dipanggil dari tadi kok tidak menjawab. Ayo masuk." Pak Budi mengangguk, bersiap berpamitan dengan orang itu. Tapi anehnya tidak ada siapapun di sana. Hanya Pak Budi sendirian dengan Bu Asri yang masih menunggu Pak Budi melangkah dari tempat itu. "Boleh apa? Cari apa kamu?" Pak Budi hanya diam sembari berjalan mengikuti selama di perjalanan masuk villa. Bu Asri mengatakan hal-hal yang Pak Budi tidak mengerti tentang unggah-ungguh menjadi abdi sebuah keluarga, tentang sejarah dan bagaimana adat istiadat dijaga di sebuah keluarga, dan berakhir di kalimat sesajen. "Budi," kata Bu Asri nadanya dalam dan dingin, "kamu percaya ambek Ndoro Sasri?" "Budi, kamu percaya dengan Ndoro Sasri?" "Nggih Bu." "Bagus. Awakmu siap dadi abdi nang keluarga iki?" Pak Budi terdiam lama. Ia mencoba mencerna kalimat itu. "Abdi sing nopo ya Bu? Maksud jenengan iku? Abdi yang bagaimana maksud Anda Bu?" "Abdi sing bakal nuruti kemauan junjungan. Abdi yang harus mengikuti majikan apapun itu." Pak Budi tidak menjawab. Ia masih mencerna setiap kalimat itu sampai suara teriakan dari Yanu terdengar. "Ah!" Ibu Asri langsung berlari penasaran. Pak Budi mengikutinya. Ia masuk ke dalam villa yang rupanya di dalam seperti bangsal. Banyak lorong dan pintu kamar di sepanjang jalan. Di dalam begitu lembab sampai Pak Budi bisa mencium bau-bauan kemenyan di sana sini. Ibu Asri berhenti di sebuah bangsal kecil. Setelah menuruni anak tangga, di sana ada pintu tua lengkap dengan kotak dengan besi layaknya pintu penjara. Di dalamnya ada Ndoro Sasri duduk di kursi goyang dengan rambut terurai berantakan yang menutupi wajahnya. Sangat menakutkan. Ibu Asri mendekati Ndoro Sasri yang terus-menerus menggoyangkan kursinya. Pak Budi hanya diam termangu melihatnya. Di samping kiri kanan banyak sekali sesaji, lengkap dengan bunga dupa di sana sini. Ibu Asri mengambil sekerawuk bunga 7 rupa dengan telaten menyuapkan ke mulut Ndoro Sasri. Semua yang Pak Budi lihat benar-benar di luar logikanya. Ia tidak pernah melihat hal segila ini di depannya. Sebelum matanya teralihkan pada sosok dengan kain kafan yang ada di atas ranjang bangsal. "Le," terdengar suara Ndoro Sasri memanggil Pak Budi. "Ngelene ole." Ndoro Sasri melambai-lambaikan tangannya yang keriput. Di sampingnya Ibu Asri berdiri menatap Pak Budi dingin. Namun mata Pak Budi tertuju pada seonggok kain kafan yang menggeliat di atas ranjang. "Yanu," kata Pak Budi. Gemetar dia. Ia tahu itu Yanu yang dia ikat di atas ranjang. Namun Pak Budi tidak mengerti apa yang terjadi di sini. Anehnya, ketakutan yang Pak Budi rasakan malah menuntunnya mendekati Ndoro Sasri yang terus-menerus melambai-lambaikan tangannya. "Le, belum jadi abdi simbah yo. Nak, kamu mau jadi abdi simbah?" "Mbah," kata Pak Budi mengulangi. Ndoro Sasri tidak pernah menyuruhnya memanggil simbah. Beliau lebih suka dipanggil ibu, pikir Pak Budi. Dan setelah memikirkan itu, Ndoro Sasri tertawa. Membuat Pak Budi bergidik. Ibu Sasri mendekati Pak Budi, kemudian menuntunnya mendekati Yanu. Ia benar-benar diikat dengan 5 titik tali pocong sudah menyerupai jenazah. "Adu sono yo, tolong mandikan." Tempat di samping ranjang ada sebuah genok atau kendi besar berisi air lengkap dengan gayung dari batok kelapa. Pak Budi menyiramkan air itu ke tubuh Yanu. Wajahnya ditutupi dengan kain, sehingga kemungkinan ia sulit untuk bernafas. Air yang disiramkan terdapat bunga 7 rupa.
Tidak hanya itu, di bawah ranjang rupanya ada sepotong ayam cemani yang kepalanya sudah dipenggal. Tidak mengerti namun Pak Budi menurut saja. Ia begitu ketakutan malam itu. Tidak beberapa lama, Doro Sasri turun dari kursi goyangnya. Ia berjalan tertatih-tatih menuju Pak Budi. Caranya berjalan nyaris seperti cara berjalan orang tua pada umumnya. Hanya saja ia lebih bungkuk. Tepat ketika Doro Sasri sudah di depan Pak Budi, ia melihat Yanu kemudian menangis di atasnya. Menangis. Pak Budi beringsut mundur, masih tidak mengerti dengan cekatan. Ia melepaskan satu persatu ikatan tali pocongnya. Kemudian menelannya bulat-bulat. Pak Budi yang melihatnya mual. Yanu yang sedari tadi menggeliat tiba-tiba berbujur kaku. Ia tidak lagi bergerak sama sekali. Doro Sasri kemudian mendekati Pak Budi, membawanya keluar dari ruangan itu. Ia menutup pintu menuntun Pak Budi menjauh dari tempat itu. Sebuah tempat yang jauh dari ruangan itu. Lalu Doro Sasri duduk di depan Pak Budi yang tampak syok. Ia tidak tahu apa yang ia perbuat malam ini. Saiki takokno apa sing kepengin mau takok nili. Sekarang tanyakan semua pertanyaan yang ingin kamu tahu. Tanyakan. Sinten jenengan asline? Siapa Anda sebenarnya? Liyane iso. Tanyakan yang lain bisa. Sinten sing ngerasukin Doro Ibu? Siapa yang ada di dalam tubuh Ibu? Liyane, yang lain aja. Yanu sedo. Apakah Yanu meninggal? Ibu Asri menggelengkan kepala. Gak, ragane tok sing mati. Kulo yok nopo, Bu? Saya bagaimana, Bu? Kata Pak Budi. Ibu Asri tersenyum melihat Pak Budi. Ia tahu pemuda di depannya sudah ketakutan setengah mati. Ya tergantung. Ucapan itu membuat Pak Budi menatap Bu Asri lama. Sebelum akhirnya Bu Asri pergi. Mene mulai nek wis mari kabeh. Besok kita pulang kalau semuanya sudah selesai. Pagi hari, Ibu Asri datang menimpa Pak Budi. Kemudian ia mengatakan, "Dintanin Doro nang teras. Kamu ditunggu Ibu di teras." Pak Budi berdiri, kemudian melangkah menuju Doro Sasri. Doro Sasri diam menatap taman di teras villa. Wes roh kabeh awak mulai. Kamu sudah tahu semuanya, Nak. Pak Budi hanya menggelengkan kepala. Asri kurung cerita ta? Asri belum cerita ya? Dereng, Bu. Belum, Bu. Mari ki ayo mulai. Habis ini kita pulang. Baik, Bu, kata Pak Budi. Selama perjalanan, Pak Budi tidak bisa melepaskan matanya dari Yanu. Tubuhnya dibalut dengan selendang. Matanya sayu, kosong seperti tidak bernyawa. Di dalam batin Pak Budi bergemuruh keinginannya untuk berhenti dari pekerjaan ini. Namun ia terganjal. Bagaimana bila hal buruk menimpanya? Apa yang akan terjadi dengan keluarganya? Bagaimana bila ia menceritakan ini kepada orang lain? Adakah yang percaya? Bukti apa yang bisa ia buktikan? Sesampainya di Grian, Doro Sasri mengajaknya ke gazebo yang dilarang itu. Awakmu penasaran toh ambek nggoniku? Sambil menunjuk di gazebo itu. Kamu penasaran kan dengan tempat itu? Kata Doro Sasri. Anehnya Pak Budi menjawab, ia tidak penasaran lagi. Mboten, Bu. Kok ngono? Oh iya, kamu wis seruh apa sing ana nang kono? Kamu sudah tahu apa yang ada di sana? Nggih, Bu. Kulo nebak niku cucu mbarep sampean Mas Yanu. Ya, Bu, saya menebak itu cucu pertama Ibu, kakaknya Yanu. Jadi wis seruh kabeh saiki. Jadi kamu sudah tahu semuanya sekarang. Pak Budi mengangguk. Tetap bakal metu awak mulai. Kamu tetap mau berhenti bekerja? Tanya Doro Sasri. Nggih, Bu, kata Pak Budi. Kulo dereng ngomong nggih, ten sabda sakwise Ibu Asri nawari kulo. Saya belum berjanji untuk mau saat Ibu Asri menawari permintaannya mengabdi pada Ibu. Aku seruh. Saya sudah tahu. Hari itu Pak Budi meninggalkan tempat itu dan berhenti dari bekerja di tempat Doro Sasri. Ia bercerita kepada keluarganya. Namun anehnya semua yang Pak Budi diceritakan seperti tidak digubris oleh keluarganya. Seakan-akan semua orang sudah tahu. Bapaknya menyuruh Pak Budi bertemu dengan seorang saudaranya yang jauh. Awakmu kudu dipagari mulai saiki le. Kamu harus dilindungi mulai hari ini. Berangkatlah Pak Budi menemui saudara jauh atas perintah bapaknya. Di sana rupanya ia sudah ditunggu.
Namun ada kejadian yang hampir menghilangkan nyawa Pak Budi saat menuju ke sana. Ia hampir saja dihantam truk dari depan. Saat sepeda motor RC-nya kehilangan kendali, untungnya Pak Budi masih diberi selamat karena ia bisa langsung berdiri dan menghindar. Detik itu, ia tahu apa maksud dan ucapan bapaknya bahwa ia harus dibagari mulai sekarang. Saat motornya diperiksa, di antara ban luar dan dalam, ditemukan potongan bambu kuning. Sehingga ketika motor bergerak, membuat ban menjadi strip dan akhirnya hilang kendali. Bahkan di saat dilihat, orang yang memeriksanya ikut kaget. "Mas, jenengan diincar wong yo? Mas, Anda diincar orang ya? Kok ngono, Pak? Kok bisa begitu, Pak?" "Ya mana bisa orang memasukkan benda seperti ini ke dalam ban, kalau bukan ilmu hitam." Pak Budi hanya bisa berdoa diberikan selamat sampai tujuan. Dan ketika ia sampai di sana, di tempat saudaranya, Pak Budi menceritakan semua kepada saudaranya itu. Saudaranya hanya mengangguk, mengerti, bahkan ia tahu di belakang Pak Budi ada puluhan jin mengikutinya, namun sudah diusir saat menginjak pekarangan rumah ini. Di sanalah Pak Budi diberitahu apa yang sebenarnya terjadi di keluarga itu. Sosok yang kamu lihat di malam itu adalah kepala keluarga. Ia selalu ikut kepada keturunannya atas perjanjian yang ia buat dengan jin yang selama ini menjadi satu ikatan dengan keturunannya. Kain kafan hanya simbol. Ia hidup dari memakan sukma keturunannya. Kalau saya tanya, ada yang aneh nggak sama keluarganya, sama anak-anaknya, sama cucu-cucunya? Tanya saudara Pak Budi. Enten Mas, cucunya roto-roto aneh kabeh. Ada Mas, cucunya semua rata-rata sikapnya aneh semua. Saudara Pak Budi tersenyum kecut mendengarnya. Keluarganya tidak akan bisa utuh. Mereka harus menunggu dan menanggung konsekuen dari perjanjian. Entah harta, entah nyawa. Yang paling kecil tunawicara. Kakaknya ia buta. Kakaknya lagi mengalami gangguan kejiwaan. Dan yang kamu pikir ada di gazebo itu anak pertama, dia lumpuh. Maksudnya sampean arek sing ndelok aku iku gak iso ndelok Mas. Tapi areke sering nonton aku. Maksudnya gimana? Anak yang Mas kira buta itu bisa lihat aku loh, ucap Pak Budi. Kemungkinan ia hanya bisa merasakan kehadiranmu karena cuma kamu yang belum mengabdi pada keluarga itu. Kamu sering diperlakukan tidak enak kan oleh mereka. Mereka sedang mencoba mengasih tahu kamu biar segera pergi meninggalkan keluarga itu. Paham? Ucap saudara Pak Budi. Tapi anak cucune siji sing normal Mas. Tapi ada cucu yang satu yang normal. Ya, kata lelaki saudaranya Pak Budi itu. Dia yang nanti akan jadi pewarisnya. Dan keturunannya juga yang akan terus menanggung akibatnya. Ini semacam nandur bala, menanam perkara dan akan terus mengikuti. Pernah dengar kalau pesugihan itu sebenarnya mengambil rezeki dari keluargamu sendiri, dari darah dagingmu sendiri? Tidak Mas, kata Pak Budi. Baiklah, jin bisa membuat dagangan kamu laris. Yang sebenarnya terjadi, rezeki yang kamu dapat dari cara sesat ini hanya mengambil jatah milik keturunanmu. Seperti itu cara kerja pesugihan. Pesugihan apa iki Kang? Jenenge? Pesugihan apa Kang? Ini namanya pesugihan dulu renco. Pesugihan yang menggunakan keluarga sendiri sebagai tumbal. Ganti rugi atas apa yang mereka dapat. Ia bisa berupa harta yang melimpah, namun sebagai gantinya saudaranya harus rela mati sukmanya. Tahu siapa orang yang menjaga agar tradisi ini tetap ada di keluarga ini? Tanya lelaki itu pada Pak Budi. Siapa Mas? Wanita tua yang selalu di samping majikan kamu. Siapa namanya? Asri. Iya. Oh jadi seperti itu. Mas mau ngomong, nek aku diperlakukan ngono, cakne sadar aku gak terikat ambek keluarga iki. Terus piye ambek cah wedok sing dadi abdi gawe cucune? Masnya tadi bilang kalau aku diperlakukan seperti itu biar sadar dan tidak terikat dengan keluarga ini. Lantas bagaimana dengan perempuan yang sudah mengabdi untuk cucunya? Mati, kata lelaki itu. Semua manusia nanti akan mati. Jadi semacam ikatan batin. Bila sukma majikan sudah mati, ya dia ikut mati dengan cara yang aneh. Bisa penyakit, bisa kecelakaan, bisa bunuh diri juga.
Sebenarnya kamu beruntung, majikan kamu tidak mau kamu terikat juga. Yang jahat itu si Asri itu loh. Dia yang menginginkan kamu mati. Ya sudah, tapi tidak apa-apa. Mulai sekarang lebih dekat lagi sama Tuhan. Umur manusia Tuhan yang pegang, bukan wanita itu. Hari itu Pak Budi belajar banyak. Ia tahu apa yang terjadi di keluarga itu adalah hal yang sudah menyeleweng dari ajaran agama. Potongan pertanyaan yang selama ini tertanam di kepalanya kini terjawab. Dan sejak saat itu, kemanapun Pak Budi pergi, ia selalu menceritakan cerita ini kepada sahabatnya, tetangganya, saudaranya. Ia tidak mau lagi melihat ada orang yang ia kenal mengikuti jejak pesugihan yang bukan hanya mengisyaratkan pelakunya, namun berimbas pada semua keluarganya, anak-anaknya, istrinya, dan semua keturunannya. Sejak awal saya sudah bilang cerita ini adalah cerita yang sering nenek saya ceritakan. Saya cuma berharap ada pelajaran yang bisa dipetik dari cerita yang saya sajikan. Baik, pemirsa, dimanapun berada, dari pelajaran ini kita bisa menyimpulkan bahwa jangan kita tuh menjadi seseorang yang serakah hingga menghalalkan segala cara hanya untuk sebuah kekayaan atau harta. Karena bila hal itu terjadi, seseorang yang mengambil pesugihan itu tentu sudah menyekutukan Tuhan. Dan orang yang menyekutukan Tuhan, dosa-dosanya tidak akan pernah bisa diampuni. Kelihatannya saja di dunia itu enak, bergelimbangan harta. Ya tapi itu tadi, nanti anak turunnya yang menanggung. Masa kita tega? Ya, semoga kita dijauhkan dari semua itu. Dan itu pun ketika mati, maka mereka akan menjadi budak iblis, menjadi budak mereka, dan mereka di sana juga akan sengsara. Hidup di dunia ini hanyalah kehidupan yang sangat singkat. Hidup di dunia ini bukanlah untuk kita hidup yang sebenarnya, tapi di sini kita adalah menanam kebaikan, nandur apik, supaya kita nanti di akhirat bisa mengunduh atau memetik hasil yang baik pula dan pulang ke rahmat Tuhan yang Maha Esa dalam keadaan yang baik dan selamat. Baik pemirsa, terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jangan lupa dimanapun kita berada selalu berdoa, mohon perlindungan kepada Tuhan yang Maha Esa, dan selalu bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Bekerja dan bersedekah agar kita menjadi berkah di kehidupan kita. Jangan suka jalan pintas, apalagi dengan cara pesugihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.